ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti sesuai dengan kisi-kisi materi pokok yang disampaikan oleh Menpan RB. Dan pembahasan pada video kali ini adalah tentang kebijakan jaminan kesehatan nasional. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan untuk memantapkan persiapan SKB teman-teman, di sini kita juga merekomendasikan dua platform yang bisa teman-teman coba untuk belajar SKB, yaitu CPNS Mastery dan Ayo CPNS. Sedikit kita bahas tentang CPNS Mastery ini. Jika teman-teman menjadi membernya, teman-teman akan mendapatkan yang pertama adalah paket latihan soal, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga teman-teman akan mendapatkan kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian SKB tahun sebelumnya. Dan teman-teman juga berkesempatan untuk mengikuti tryout online dengan sistem CAT. Dan sedikit bocoran dari adminnya, sekarang sudah dilakukan update rangkuman materi sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan Menpan RB. Dan di beberapa formasi jurusannya pun sudah ada latihan soal terkait kisi-kisi tersebut. Dan untuk platform yang kedua adalah Ayo CPNS. Jika teman-teman sudah merasa cukup belajarnya, teman-teman bisa mengevaluasi kemampuan teman-teman dengan cara mengerjakan soal di Ayo CPNS ini. Karena di platform ini tersedia paket tryout yang bisa teman-teman kerjakan, selain sebagai media pembelajaran juga sebagai metode latihan dalam manajemen waktu pengerjaan soal. Untuk keterangan lebih lanjutnya terkait Ayo CPNS dan CPNS Mastery, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode promonya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan resmi beroperasi pada tanggal A. 1 Januari 2014, B. 1 Februari 2014, C. 1 Maret 2014, D. 1 April 2014, atau E. 1 Mei 2014. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A, 1 Januari 2014. Kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, atau E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi E, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan visi BPJS Kesehatan adalah A. Terwujudnya layanan terbaik pada peserta dan masyarakat, B. Memperluas kepesertaan jaminan kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, C. Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan, D. Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi, atau E. Terwujudnya kesehatan paripurna bagi seluruh penduduk Indonesia dengan program BPJS.
Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Berikut ini adalah visi dan misi BPJS Kesehatan terbaru. Untuk visi BPJS Kesehatan, terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Sedangkan untuk misi BPJS Kesehatan terdiri dari 3 poin. Yang pertama, memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. Kedua, memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dalam menyelenggarakan program jaminan sosial, BPJS berasaskan A. Kegotong royongan, B. Nirlaba, C. Keterbukaan, D. Kemanusiaan, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kemanusiaan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas yang pertama kemanusiaan, yang kedua manfaat, dan yang ketiga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial adalah A. Nirlaba, B. Kehati-hatian, C. Akuntabilitas, D. Portabilitas, atau E. Profesionalitas. Jawaban yang paling tepat adalah E. Profesionalitas. Berikut ini adalah prinsip-prinsip BPJS. Yang pertama, kegotong royongan. Yang kedua, nirlaba. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, kehati-hatian. 5. Akuntabilitas. 6. Portabilitas. 7. Kepesertaan bersifat wajib. 8. Dana amanat. Dan yang kesembilan, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Lanjut ke soal berikutnya. BPJS dibedakan menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini yang bukan termasuk ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan adalah A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pensiun, atau E. Jaminan kematian. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Jaminan kesehatan. Untuk jaminan kesehatan ini merupakan ruang lingkup dari BPJS Kesehatan. Sedangkan yang termasuk ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan ada 4 poin, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berikut ini merupakan kepesertaan jaminan kesehatan dari pekerja penerima upah kecuali A. Pejabat negara, B. PNS, C. Pegawai swasta, D. Investor, atau E. Kepala desa. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Investor. Berikut ini adalah kepesertaan jaminan kesehatan berdasarkan pekerja penerima upah. Yang pertama, pejabat negara. Yang kedua, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, PNS. Yang keempat, prajurit. Yang kelima, anggota Polri. Yang keenam, kepala desa dan perangkat desa.
yang ketujuh pegawai swasta, dan yang kedelapan pekerja atau pegawai yang tidak termasuk huruf A sampai dengan huruf G yang menerima gaji atau upah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020, besarnya iuran BPJS bagi peserta pekerja penerima upah adalah 5% dari gaji, dengan ketentuan A. Semuanya ditanggung pemberi kerja, B. 4% ditanggung pemberi kerja, dan 1% ditanggung peserta, C. 3% ditanggung pemberi kerja, dan 2% ditanggung peserta, D. 2% ditanggung pemberi kerja, dan 3% ditanggung peserta, atau E. 1% ditanggung pemberi kerja, dan 4% ditanggung peserta. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung peserta. Jika sebelumnya kita mengacu pada Perpres nomor 82 tahun 2018 dengan besarnya iuran BPJS adalah 3% ditanggung pemberi kerja dan 2% ditanggung peserta, namun yang terbaru sekarang kita mengacu ke Perpres nomor 64 tahun 2020 dengan ketentuan iuran BPJS adalah 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung peserta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Besarnya iuran peserta BPJS untuk kelas 2 sekarang per Agustus 2020 adalah sebesar A. 80.000, B. 81.000, C. 100.000, D. 110.000, atau E. 160.000. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 100.000. Untuk besarnya iuran BPJS ini dari tahun ke tahun selalu keluar di ujian. Dan sekarang kita akan bahas tentang perubahan tarif tersebut. Berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2018, untuk kelas 1 iurannya sebesar 80.000, untuk kelas 2 sebesar 51.000, dan untuk kelas 3 sebesar 25.500. Kemudian, berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2019 yang mulai berlaku pada Januari 2020, besarnya iuran BPJS untuk kelas 1 adalah 160.000, kemudian untuk kelas 2 110.000, untuk kelas 3 42.000. Namun untuk Perpres nomor 75 tahun 2019 ini hanya berlaku sampai dengan Maret 2020. Kemudian kembali lagi mengacu ke Perpres nomor 82 tahun 2018. Kemudian yang terbaru per Juli 2020 kita mengacu pada Perpres nomor 64 tahun 2020 dengan besarnya iuran BPJS pada kelas 1 adalah 150.000, pada kelas 2 100.000, dan pada kelas 3 25.500. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.